Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di Zona Horor. Di episode kali ini saya punya satu cerita horor yang wajib kamu dengar, dan cerita ini diangkat dari salah satu kisah nyata dari Ibu Narti namanya. Dan cerita kali ini saya beri judul Ketemu Orang yang Sama di Kebun. Diceritakan pada suatu hari suami dan anak dari Ibu Narti ini sedang sakit, dan anaknya ini pengen makan singkong goreng teman-teman. Seperti orang sakit pada umumnya, biasanya semua makanan yang dimakannya itu pasti merasa hambar gitu. Karena dipikir anaknya ini belum makan, akhirnya si Ibu Narti pun mengiyakan permintaan dari anaknya tersebut. Ya udah nak, kamu tidur aja dulu. Ibu ke kebun dulu buat ambil singkongnya ya. Tapi ntar dimakan ya. Iya bu, jawab anaknya. Tapi sebelum ke kebun, Ibu Narti ini menanyakan ke beberapa tetangganya barangkali ada yang punya singkong yang di stok di rumah. Namun dari beberapa tetangganya tidak ada yang menyetok singkong di rumahnya. Akhirnya Ibu Narti pun memanggil salah satu anaknya yang laki-laki buat nemanin si ibu ini ke kebun ambil singkong. Nah, pada jam 11.00 waktu Indonesia Timur, Ibu Narti pun keluar dari rumahnya. Sesampai di pertengahan jalan, Ibu Narti merasakan kayak ada orang di belakangnya. Dan setelah nengok, ternyata benar ada salah satu warga yang juga ikut di jalan yang sama. Karena kebun mereka jalannya itu searah. Nama ibu ini adalah Ibu Halimah. Sambil jalan, Ibu Halimah ini menanyakan ke Ibu Narti, "Anak kamu sakit ya?" Dengan berpikir yang panjang dan sangat lama, Ibu Narti pun menjawab iya. Karena Ibu Narti ini gak pernah menceritakan sakitnya ini kepada orang lain. Kok tiba-tiba ada gitu yang tahu anaknya itu sedang sakit. Lalu Ibu Narti ini taunya dari siapa? Masih bertanya-tanya dalam hati, Ibu Narti pun lanjut bercerita. Sampai akhirnya mereka terpisah karena jalan mereka sudah beda arah. Karena sudah terpisah jalan, Ibu Narti pun mempercepat langkahnya. Namun setiba mereka di satu jalan yang dikelilingi sama bambu, tiba-tiba dari kejauhan muncul Ibu Halimah ini teman-teman. Dengan kaget sembari mendekati Ibu Halimah ini, saya pun bertanya, "Habis dari mana bu?" Namun sosok Ibu Halimah ini gak menjawab sepatah kata pun. Dan lebih buat Ibu Narti ini ketakutan, sosok Ibu Halimah ini tatapannya sangat berbeda dengan yang tadi. Tatapannya kosong, mukanya sangat pucat, dan jalannya pun sangat cepat. Karena sudah diselimuti rasa takut, saya pun memegang erat tangan anak saya dan saya bilang, "Nak, jalan lebih cepat lagi nak." Akhirnya di jam 2.00 mereka sampai di kebun. Sembari mengambil singkong yang masih tergesa-gesa dan dirasa sudah cukup, akhirnya saya pun langsung bergegas buat pulang. Setelah di jalan dan di tempat yang tadi, hawa yang saya rasakan sangat berbeda. Di hari itu dingin banget dan saya mendengar sekeliling saya seperti ada orang yang berlari gitu. Suaranya kedengaran seperti ada kayu-kayu yang patah, seolah-olah ada orang yang sedang menginjak kayu tersebut. Karena saya sudah semakin panik, akhirnya saya sudah tidak berpikir lagi, langsung tarik anak saya dan saya gendong, dan kemudian kami berlari dari tempat tersebut. Sesampainya di separuh jalan mendekati kampung, saya ketemu dengan orang-orang yang kebetulan pulang juga dari kebun mereka.
Disinilah saya merasa sangat-sangat lega. Sembari berjalan, saya tidak memutuskan untuk menceritakan apa yang telah dialami saya tadi. Dan di jam 3.59 memasuki rumah dan saya dibuat terdiam dan sangat-sangat terpukul. Dikala melihat anak saya yang sudah tidak bernyawa lagi di pangkuan suami saya. Sembari mengelus dada, suami saya berkata, "Kupikir kau yang tadi yang menggoreng singkong." Setelah dimakan, saya nggak tahu tiba-tiba dia udah nggak bergerak lagi. Anjir. Itu artinya bahwa ada sosok yang menyerupai si Ibu Narti ini semenjak dia pergi ke kebun. Ini parah sih ini. Dan cerita pun berakhir. Oke teman-teman, cerita kita berakhir sampai di sini dulu. Jika teman-teman suka dengan ceritanya, teman-teman boleh like video ini. Jika tidak, lakukan hal yang sebaliknya. Dan saya mohon maaf apabila ada salah kata maupun salah pengucapan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.